Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu. Mari kita mau memuji dan menyembah Dia. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji memuliakan namanya, karena begitu besar kasih-Nya atas kehidupan kita.
kebenaran yang berikan atas kami yang pribadi. Terima kasih Kau mau menerima kami apa adanya. Terima kasih untuk setiap cinta yang sudah Kau berikan atas kehidupan kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami mohon menaikkan rasa pujian syukur kami, menaikkan pujian kami untuk menyenangkan hati-Mu. Beracaralah penuh Tuhan untuk hari ini, kuasa-Mu nyata atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa rasa syukur kami hanya ke dalam nama-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan berdoa. Haleluya, amin. Siap untuk memuji nama Tuhan? Siap untuk memuji nama Tuhan? Haleluya, kita mau menyatakan ajaib kuasa-Nya. Oh
sekali lagi. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Kau yang layak, Kau yang layak. Kami rindu lawatan kuasa-Mu Tuhan. Kau yang melayakkan kami, yang kami datang kepadamu hari ini. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Lebih lagi Kau yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak. Kami bawa hati kami kepadamu. Kau bertahta di atas setiap pujian kami Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia yang layak kami tinggikan, Dia yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kemurahan-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, Allah yang setia, Allah yang peduli, Allah yang mau dan mampu menolong kami. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu dan kami percaya Engkau ingin menguatkan kami, Engkau ingin mengingatkan kami, Engkau ingin meneguhkan kami melalui firman-Mu Tuhan. Dari awal ibadah kami, setiap pujian penyembahan kami naikkan Tuhan, semua daripada-Mu, untuk Engkau, untuk kemuliaan-Mu, dan menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Shalom. Berikan salam pada kanan kirimu. Ya, shalom, belakang. Ya, biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ada satu info Bapak Ibu ya, untuk kita perhatikan bahwa mulai minggu ini amplop persembahan dan kotak persembahan tidak lagi di lantai 1, tapi sudah kembali ke lantai 2. Jadi kalau Bapak Ibu mencarinya, kok nggak ada di lantai 1, itu dikembalikan ke lantai 2. Karena kan hari ini sudah ada pendaftaran, jadi kembali seperti semula. Oke, bisa slide-nya. Nah, kita sudah masuk di minggu yang keempat bulan September, Bapak Ibu ya. Sungguh tak terasa jikalau hari ini sudah sampai di minggu terakhir di bulan September atau bulan yang ke-9. Akan sebentar lagi masuk ke bulan Oktober, bulan yang ke-10, terus November, kemudian Desember. Sudah mau mendekati perayaan Natal lagi dan tahun baru. Kira-kira ada drama lagi ya?
Sudah mau mendekati perayaan Natal dan Tahun Baru. Cepet ya, sepertinya baru kemarin kok sudah mau Natal lagi Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, bagi orang-orang yang sedang berbeban berat, bagi orang-orang sedang capek menghadapi masalah, mungkin waktu ini terasa sangat lama. Jadi kalau kita enjoy, kita bersuka cita menjalani kehidupan ini, kita senyum, bisa senyum, rasanya cepat, hari itu cepat, set gitu ya. Tapi kalau kita sedang berbeban berat, capek, masalah nggak selesai-selesai, rasanya waktu ini terasa lama, waktu ini terasa lambat, nggak barbar gitu. Ya. Rasanya bebannya itu nggak selesai-selesai, atau masalah kita itu nggak selesai-selesai, bahkan semakin berat, semakin lama, semakin lambat, nggak selesai-selesai. Nah, hari ini saya tidak ingin fokus membahas masalah-masalah tersebut, karena kita sudah banyak masalah, dan saya tidak ingin berbagi masalah juga, karena Bapak Ibu juga punya masalah masing-masing, saya juga punya masalah masing-masing. Jadi saya tidak berharap saya bagikan masalah saya kemudian kita tanggung bersama-sama, tidak. Tapi hari ini saya ingin memberitakan kabar baik bahwa kita mempunyai Tuhan yang mau dan mampu menolong kita. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Saya punya kabar baik hari ini bahwa kita punya Tuhan yang mau dan mampu untuk menolong kita. Tuhan mau dan Tuhan mampu memberikan kelegaan untuk setiap kita. Makanya judulnya hari ini, judul perenungan firman Tuhan hari ini adalah Tuhan mau dan Dia mampu. Kita punya Tuhan yang mau dan Tuhan yang mampu. Kita selayaknya sangat bersyukur memiliki Tuhan yang dekat dengan umatnya. Bersyukur memiliki Tuhan yang mau, punya Tuhan yang mampu untuk menolong kita. Bukan Tuhan yang ogah-ogahan, bukan Tuhan yang enggan menolong kita. Misal kita sedang berdoa, Tuhan tolong aku, Tuhan dari surga berkata, enggan ogah, kamu gitu kok. Tuhan kita tidak seperti itu. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang mau dan mampu untuk menolong kita. Dalam Yesaya 59 ayat 1 dituliskan bahwa tangan Tuhan itu cukup, atau tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita, dan telinga Tuhan dapat mendengarkan kita apabila kita berdoa minta tolong kepadanya. Jadi tangan Tuhan sangat cukup, tangan Tuhan tidak kurang panjang. Artinya Tuhan mampu untuk menolong kita, untuk memberikan kelegaan dari segala beban berat kita, memberikan kelegaan dari setiap keletih lesuan di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, ataupun di dalam keluarga, atau dalam masalah kita masing-masing. Tuhan tidak kurang panjang, dan Tuhan juga siap mendengarkan ketika kita berseru kepadanya. Tuhan mau, Tuhan mampu menolong kita. Makanya jangan pernah meragukan kemauan dan kemampuan Tuhan, bahwa Dia sanggup menolong kita. Katakan sampai telingamu mendengar, Tuhan mau dan mampu menolong saya. Tuhan mau dan mampu menolong kita semua. Pada hari ini, pagi hari ini kita akan belajar dari kisah seorang kusta yang disembuhkan oleh Yesus di dalam Matius 8 ayat 1 sampai 4. Matius 8 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua.
Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Jika Tuan mau, Tuan dapat menyembuhkan aku." Ayat yang ketiga, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Di ayat yang kedua, yang datang kepada Yesus adalah seorang yang sakit kusta. Sedikit penjelasan tentang sakit kusta pada zaman itu. Penyakit kusta dimulai dengan suatu bercak-bercak merah. Setelah itu berubah menjadi putih. Setelah berubah menjadi putih, perlahan-lahan satu persatu daripada anggota tubuhnya itu mulai lepas. Perlahan-lahan anggota tubuhnya mulai lepas. Biasanya mulai dengan dari jari, kemudian rambut, alis, gusi, kemudian gigi, dan seterusnya. Dan penyakit kusta adalah sebuah penyakit yang zaman dulu tidak bisa disembuhkan. Dalam budaya Yahudi, orang yang menderita kusta itu dianggap dia mendapatkan kutuk, mendapatkan kutukan, karena memang penyakit ini tidak bisa disembuhkan, tidak ada obatnya pada zaman dulu. Sehingga penderita kusta itu sangat menderita, sangat tersiksa. Baik tubuh, sudah tubuhnya itu perlahan-lahan lepas satu persatu. Baik tubuh, jiwa, dan rohnya. Sebab ia dikucilkan, dia dikarantina. Stigma sosial yang melekat pada dirinya membuat dia harus dikucilkan, karena dia adalah orang yang terkutuk. Penyakit kusta nanti kalau menular gimana dan sebagainya. Itu pikiran masyarakat pada saat itu. Mereka harus dikarantina seumur hidup, melebihi karantina kena corona, Bapak Ibu. Kalau kena COVID 2 minggu, mereka seumur hidup. Wow. Bayangkan sekali kena kusta, orang itu harus diasingkan sampai mati. Dan kalaupun dia harus berada, misalnya dia mau keluar, wah, cari udara bebas ya, mereka harus jaga jarak. Bukan cuma 1-2 meter, harus 6 meter. Dan dia pun harus teriak-teriak, "Najis, najis," supaya orang tahu, oh, orang ini kena kusta. Kita bisa membayangkan betapa tersiksanya orang yang kena penyakit kusta. Bisa-bisa dia meninggal duluan karena depresi, karena gak punya teman, karena sendiri, stres, pikirannya kemana-mana. Waduh, dikarantina seumur hidup, dikarantina selama-lamanya, gak bisa ngapa-ngapain dan sebagainya, gak bisa ngobrol dengan orang-orang yang lain dan sebagainya. Mungkin pikirannya juga sakit. Kita bisa bayangkan ya, bisa bandingkan ketika pandemi corona, COVID. Orang yang dulu batuk saja, gitu kan, atau apa, itu udah pikirannya, waduh, COVID, hindari, dan sebagainya. Belum lagi di karantina 2 minggu. Mungkin sakitnya nggak seberapa, tapi sendirinya itu yang seberapa. Biasanya ngapa-ngapain bersama, sekolah, kerja, dan sebagainya, harus diem di karantina 1 ruangan, 1 hari diem sampai 2 minggu.
Kalau kita nggak siap, pikiran kita kemana-mana. Bahkan mungkin yang menambah sakit itu bukan coronanya, pikirannya. Karena aku kok sendiri, aku nggak bisa kemana-mana ya, aku nggak bisa kerja dan sebagainya. Bayangkan kalau dia kena kusta, bukan cuma 2 minggu, seumur hidup di karantina. Gak cuma 1 meter, 6 meter jauh. Dan dia harus bilang, najis, aku najis. Dan orang-orang yang mendengarkan pasti menyingkir. Oh, dia kena kusta. Jadi kita bisa membayangkan orang ini, tersiksanya orang ini, menderitanya orang ini, orang yang terkena kusta. Nah, orang kusta yang datang kepada Yesus dengan keyakinan bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya. Karena dia mungkin mendengar. Jadi sebelum pasal 8, Matius 8, kita bisa baca nanti di Matius sebelumnya, Yesus sudah menyembuhkan banyak orang. Menyembuhkan bahkan berbagai penyakit. Dan mungkin dia mendengar, kalau Yesus bisa menyembuhkan, aku harus datang kepadanya, aku harus memohon kepadanya. Dan puji Tuhan, kalau dia bisa menyembuhkanku. Dia punya keyakinan seperti itu. Ketika orang kusta itu datang kepada Yesus, ya, pastinya dia harus berbicara dengan jarak yang cukup jauh. Karena memang peraturannya seperti itu. Kalau kamu ngomong sama orang, harus jauh, harus jaga jarak. Makanya kita bisa bayangkan ketika orang kusta itu memohon, dia ngomongnya mungkin jaga jarak. Dia teriak, Tuhan, jika Tuhan mau, Engkau sembuhkan aku. Jika Tuhan mau, Engkau tahirkan aku. Dengan jarak yang cukup jauh. Dan yang luar biasanya, di ayat yang ketiga, lalu Yesus mengulurkan tangannya. Bahkan bukan sekedar mengulurkan tangannya. Kalau kita tadi melihat konteksnya, kalau dia ngomong jaga jarak jauh, Yesus harus mendekat kepadanya. Bayangkan kalau ada orang-orang saat itu, netizen dengan mulut yang jahat ya, di sekitarnya, lihat Yesus dekat sama orang kusta. Wah, kok deket-deket sama orang kusta? Jangan-jangan nanti dia ketularan. Jangan-jangan nanti dia najis. Kan gitu. Tapi Yesus tetap mendekati orang kusta itu. Tidak menghiraukan orang-orang di sekitarnya. Bukan sekedar cuma mengulurkan tangannya, menjamah. Jadi dia dipegang, dijamah orang kusta itu. Mungkin kalau kita mikir-mikir ya, nanti kalau ketularan gimana? Nah ini Tuhan mau menolong orang kusta itu. Dan Tuhan pun langsung berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Aku mau, jadilah engkau sehat. Dan dituliskan di sana, seketika itu tahirlah orang itu daripada kustanya. Tuhan tidak hanya mau untuk menolong orang kusta itu, tidak hanya mau mendekati, mengulurkan tangannya, menjamah, tapi ketika Tuhan bilang aku mau dan tahirlah, Yesus pun sanggup menyembuhkan dia. Saat itu juga tahirlah orang kusta itu. Terjadi mukjizat pada hari itu karena orang sakit kusta disembuhkan. Penyakit kusta yang notabene tidak mungkin disembuhkan karena pada saat itu belum ada obatnya, tidak bisa disembuhkan. Mereka harus dikarantina selamanya, dikucilkan seumur hidup, tidak mungkin disembuhkan. Tapi karena ketika dia datang kepada Tuhan dan Tuhan mau dan sanggup menolong dia,
Penyakit yang tidak bisa disembuhkan, Tuhan sembuhkan. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang mau dan mampu. Kita bisa lihat Bapak Ibu sekitar kita, banyak orang yang mampu tapi nggak mau. Betul ya? Bahkan sebaliknya juga ada orang yang mau tapi merasa nggak mampu. Bahkan juga ada yang dua-duanya ya ada. Sudah nggak mau dan nggak mampu. Tapi kita punya Tuhan yang mau. Ketika kita bilang, Tuhan, maukah Engkau menolong aku? Tuhan akan menjawab, aku mau. Dan Dia sanggup menolong kita. Artinya Yesus bukan saja mau menyembuhkan, tapi Yesus juga mampu untuk menyembuhkan. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa bersukacitanya orang tersebut. Ketika tadi saya cerita tentang latar belakang orang kusta, ketika dia disembuhkan, dia bergirang sekali, dia bersukacita sekali. Dia sudah disembuhkan, tidak takut lagi anggota tubuhnya itu lepas. Dia sudah sembuh secara fisik. Selain itu juga dia juga dapat berkomunikasi, bercakap-cakap, bisa hidup normal lagi, tidak dikucilkan lagi, tidak perlu jaga jarak lagi, tidak perlu teriak-teriak najis lagi. Dia dapat kembali berbaur dan berbincang-bincang dengan teman-temannya. Itu rasanya senang banget Bapak Ibu. Seperti ketika pertama kali anak sekolah itu ya, dari pandemi, mereka senang sekali bisa kumpul sama teman-temannya yang biasanya di rumah jaga jarak dan sebagainya, bisa main bareng-bareng. Begitu juga orang kusta ini. Ketika dia disembuhkan, dia sangat-sangat bersukacita. Gak perlu jaga jarak lagi, gak perlu dikucilkan lagi, gak perlu dikarantina lagi. Dia bisa berbaur, dia bisa berkomunikasi, dia bisa berbincang-bincang dengan teman-temannya. Dia bisa ngafe bareng lagi. Biasa dia sendiri, dia bisa bersama-sama. Mukjizat kesembuhan orang kusta tersebut karena Yesus mau, karena Dia mampu untuk menolongnya. Misalnya kalau Yesus ogah menolong karena takut ketularan, Yesus ogah menolong karena takut digosipin oleh orang-orang sekitarnya, yang mukjizat itu tidak terjadi. Tapi karena Yesus mau, karena Yesus mampu, dan kita menyaksikan sendiri di dalam Alkitab, Yesus mampu menyembuhkan penyakit yang mustahil disembuhkan. Katakan sekali lagi sampai telinga kita mendengar, Yesus mau dan mampu menyembuhkan saya. Yesus mau dan Yesus mampu menyembuhkan saya. Amin. Yesus mau dan mampu menolong kita. Satu kisah lagi Bapak Ibu, belajar dari orang lumpuh yang disembuhkan Yesus di kolam Bethesda. Dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 9, saya akan ceritakan langsung kisahnya. Bahwa ada kolam Bethesda yang dipercaya ketika sewaktu-waktu malaikat Tuhan itu turun mengguncangkan air itu, dan barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya akan menjadi sembuh apapun penyakitnya. Jadi kolam itu dipercaya ketika malaikat Tuhan itu turun dan airnya bergoncang, orang yang duluan masuk ke dalam kolam itu dia disembuhkan apapun penyakitnya. Nah, di situ ada seorang yang sakit lumpuh selama 38 tahun, sedang berbaring di dekat kolam tersebut. Dia lumpuh, dia nggak bisa jalan, dia nggak bisa bergerak, dia nggak bisa masuk ke dalam kolam. Jadi kalau mau lomba-lombanan, ya tetap kalah sedekat apapun dia, karena dia nggak bisa bergerak, dia nggak bisa jalan. Ketika Yesus melihat orang itu,
Maka berkatalah dia kepadanya. Nah, ini pertanyaan yang ditawarkan Yesus kepada orang tersebut. Maukah engkau sembuh? Tuhan punya kemauan. Maukah engkau sembuh? Maukah aku menolong kamu? Satu tawaran, satu permintaan. Harusnya orang lumpuh itu cukup bilang, aku mau Tuhan, aku mau sembuh. Kan beres masalah. Ketika kita bilang, aku mau. Nah, ini terkadang manusia di sini, manusiawi jalan. Belum tentu kalau Tuhan bilang, maukah aku menolong kamu? Mungkin pikiran kita, aku masih kuat kok Tuhan. Tuhan, aku masih kuat. Aku bisa jalan sendiri. Makanya orang itu malah bilang ya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila air itu mulai goncang, dan sementara aku mau menuju kolam itu, sedang mau berusaha bergerak sedikit, orang sudah mak biur gitu kan. Kalah sudah. Dia nunggu lagi, ketika air itu mulai bergoncang lagi, mau bergerak, udah ada yang biur gitu. Apalagi kalau dia atlet tuh. Atlet berenang tuh. Cepet ya. Jadi dia kalah cepet. Dia kalah duluan. Dia tidak bisa bergerak untuk masuk ke dalam kolam. Seberapa banyak malaikat itu turun, air bergoncang, dia tetap kalah. Dan dia pun ngomong, sementara aku menuju ke kolam itu, ada orang duluan yang masuk ke dalam kolam itu. Gak ada orang yang mau ngangkat aku. Gak ada orang yang menolong aku. Dengan kata lain dia mau berkata, bagaimana aku bisa sembuh Tuhan? Wong gak ada yang menurunkan aku ke dalam kolam. Kalau airnya mulai bergoncang, pasti orang lain sudah masuk duluan. Bagaimana aku bisa sembuh? Wong aku kalah. Jadi jawabannya itu fokusnya ke dalam kolam. Padahal Yesus tawarannya sederhana. Maukah engkau sembuh? Maukah aku menolong kamu? Nggak bisa Tuhan. Ini nggak bisa, ini berat. Nggak ada yang mau membantu aku. Perusahaanku nggak ada yang mau bantu. Pikiran kita kemana-mana. Karena bayangan kita pertolongan itu secara duniawi. Padahal Yesus menawarkan, maukah aku menolong kamu? Maukah kamu sembuh? Puji Tuhannya loh. Bersyukur orang lumpuh itu. Yesus itu nggak ngambek. Coba kalau kita yang nawarin ini, maukah aku menolong kamu? Jawabannya kemana? Wes tak tinggal lah. Nggak mau ditolong. Untung Yesus itu nggak ngambek. Yesus tidak meninggalkan orang itu. Yesus tetap mau menyembuhkannya dan berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Maka pada saat itu juga sembuhlah orang itu, bahkan mengangkat tilamnya dan berjalan. Artinya bahwa kita melihat dari kisah orang lumpuh itu, bahwa banyak orang yang gak mau menolong dia. Ya karena kita tahu sendiri mereka juga punya masalah. Mereka juga sakit. Bayangan mereka, aku harus sembuh duluan. Masa aku ngurusi orang lain, aku juga sakit kok. Makanya dia gak ada yang menolong. Mereka berusaha menolong dirinya sendiri. Banyak orang yang gak mampu mengangkat dia karena mereka juga sedang sakit. Yang di sana ada orang buta, kemudian timpang, lumpuh dan sebagainya. Masa orang buta mau ngangkat, Pak kamu di mana Pak? Gitu kan. Padahal bayangan sudah mau masuk kolam. Mereka juga punya masalah sendiri. Mereka punya penyakit sendiri. Mereka nggak mau menolong dia, dan dia pun merasa nggak mampu untuk mengangkat dia. Tapi Yesus datang
mau dan mampu menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Yesus datang pada saat itu dan menawarkan, maukah engkau sembuh? Maukah engkau dipulihkan? Maukah engkau disegarkan? Maukah engkau diberi kelegaan? Tinggal kita menjawab, aku mau Tuhan. Dan ketika kita bilang, aku mau Tuhan, Tuhan pun mampu untuk memberikan hal itu. Makanya ada pujian Bapak Ibu ya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidup kita semua. Yesus mau dan sanggup melakukan perkara yang besar. Orang kusta yang tidak bisa disembuhkan, yang selamanya dikarantina, ketika disembuhkan dia bergirang bersukacita. Dan saya percaya keluarganya pun kaget. Wah, kok bisa sembuh? Pasti dia ngomong, ada Yesus yang mau baik hati dan mampu menolong saya. Ya, ada dokter yang bisa menyembuhkanku. Ada Yesus yang mau dan mampu menyembuhkan saya. Ketika dia cerita itu pasti orang-orang, wah, sopo Yesus? Yang mendengarkan bagaimana Tuhan itu punya kemauan dan kemampuan untuk menolong kita semua. Yesus mau dan sanggup memulihkan hati kita yang sedang terluka. Hari ini kalau Bapak Ibu sedang terluka, Yesus mau dan sanggup. Kemarin Yud, kita belajar bersama-sama tentang obat patah hati. Kalau sakit tulang ada obatnya, patah hati pun ada obatnya. Dan Tuhan mau sanggup menyembuhkan hati kita yang patah, hati kita yang terluka. Dan Yesus mau dan sanggup menyembuhkan kita yang sedang sakit dan memulihkan hidup kita. Saya minta pelayan Tuhan bisa mempersiapkan diri. Sebenarnya Bapak Ibu, kisah orang kusta dan orang yang lumpuh adalah gambaran kita saat kita jatuh dalam keberdosaan. Ketika manusia berdosa, tidak ada satupun orang yang dapat menyelamatkan kita. Tidak ada manusia satupun yang menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita. Dan karena dosa membuat kita itu dikarantina. Karena dosa membuat kita terpisah daripada Tuhan. Kita terasingkan. Karena dosa membuat hidup kita itu menjadi lumpuh. Tetapi karena Yesus mau turun ke dunia, karena Yesus mau datang ke dunia, taat, setia sampai akhir, dan menyerahkan nyawanya untuk menebus kita, sehingga kita menerima namanya anugerah keselamatan. Yesus mau, Yesus mampu menyelamatkan kita. Yesus mau dan mampu menolong dan memulihkan hidup kita. Pertanyaannya yang pertama untuk jadi perenungan kita hari ini. Maukah Bapak Ibu ditolong oleh Tuhan? Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini sebuah undangan, sebuah ajakan dari Yesus. Marilah kepadaku, datango kepadaku. Cuman pertanyaannya adalah,
maukah kita datang kepada Tuhan? Kalau kita nggak datang, seperti orang kusta itu yang datang kepada Yesus dan memohon dan berkata, Yesus, maukah engkau menolong aku? Yesus, maukah engkau menyembuhkan aku? Yesus mau datang kepadamu, tapi apakah engkau mau datang kepadanya? Pertanyaan yang kedua, seberapakah engkau percaya bahwa Yesus sanggup menolong engkau? Seberapakah percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan hidup kita? Atau apakah kita lebih percaya kepada kekuatan kita daripada kekuatannya Tuhan? Terkadang memang kita nggak mau datang kepada Tuhan. Kita merasa, aku mampu menghadapi masalahku sendiri. Ini kan pengalaman dulu bisa. Harusnya hari ini bisa tak selesaikan sendiri. Ternyatanya tidak bisa. Semakin beban kita berat, tidak selesai-selesai, masalah kita berat. Seberapakah Bapak Ibu percaya bahwa Yesus sanggup menolong kita semua? Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan dan menguatkan kita bahwa Yesus mau dan mampu menolong kita. Maka kita harus mau datang kepadanya dan percaya bahwa Yesus sanggup menolong kita. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang bahwa Yesus itu sanggup, Yesus itu mampu, seberapa besar bebanmu. Kenapa beban kita berat? Terkadang semua beban kita pikirin yang harusnya itu ditanggung Tuhan, kita juga ikut mikir. Iya caranya dan sebagainya, nggak bisa, jalannya buntu dan sebagainya. Makanya beban kita berat. Ketika kita mikir beban kita berat, pasti capek, letih, lesu. Dan Yesus berkata, marilah kepadaku. Siapa yang mau menerima undangan Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Sekarang katakan dengan sungguh-sungguh, aku mau Tuhan, dan percaya bahwa Engkau sanggup menolong aku. Satu ayat terakhir, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Firman-Nya tidak berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam kekuatanku, tetapi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita bersyukur punya Allah yang dekat dengan kita, punya Allah yang mau datang kepada kita dan ngomong, maukah engkau sembuh? Maukah aku menolong kamu? Marilah engkau yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepada Tuhan. Tinggal kita datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan, dan kemampuan Tuhan, kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan itu akan terjadi. Mari kita tutup Alkitab kita. Saja kita berdiri bersama-sama. Engkau sanggup Tuhan melakukan perkara yang besar. Engkau sanggup Tuhan memulihkan hati kami yang terluka, menyembuhkan, memulihkan, dan menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Yesus. Tuhan mulia namanya, Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya.
dan selamanya tidak pernah berubah. Kalau dulu Engkau menyembuhkan orang kusta Tuhan, kalau dulu Engkau menyembuhkan orang lumpuh Tuhan, hari ini Engkau pun sanggup untuk menyembuhkan kami. Hari ini Engkau pun sanggup untuk menolong kami Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami pagi hari ini. Engkau dekat dengan orang-orang yang berseru kepadamu. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup. Engkau Yesus yang sanggup. Amin. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Sekali lagi, Dia sanggup. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang ada, Engkau Tuhan yang hadir, menyapa, bahkan mendekap setiap umat-Mu. Engkau Tuhan yang menjawab, Engkau Tuhan yang kuasa, Engkau Tuhan yang mampu, sekaligus Engkau Tuhan yang mau. Engkau Tuhan yang peduli kepada setiap kami, tidak pernah meninggalkan kami, setia menyertai, dan setia memberkati. Terima kasih untuk kebenaran firman yang pada pagi hari ini boleh kami dengar. Kami percaya, mengingatkan kami, membangkitkan gairah, percaya dan iman kami lebih dan lebih lagi. Ampuni Tuhan atas ketidakpercayaan, atas kedegilan hati, sehingga kami tidak dapat melihat bukan hanya karena keadaan situasi saja yang menjadikan kami sembuh dan menjadi lebih baik, tetapi yang terutama adalah hadir-Mu di dalam kehidupan kami. Karena Engkau mau, kasih-Mu yang membeban setiap hati yang luka,
Kuasa-Mu yang membangkitkan pengharapan kami, dan Engkau selalu menjawab setiap seruan doa permohonan anak-anak-Mu. Meteraikan di dalam kuasa darah-Mu, bawa kami lebih lagi Tuhan untuk mengenal Engkau secara pribadi. Ya, pada waktu malam hari, nuraniku mengajari aku untuk melihat kemuliaan dan kuasa-Mu yang menyertai perlindungan pembelaan yang sungguh. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Iya, ada satu ilustrasi yang sederhana, tetapi ketika kita mengambil hikmahnya, terkadang kita seperti itu. Jadi ilustrasinya ada seorang yang sedang membawa tas ransel. Nah, tas ransel itu seringkali dipakai di belakang, di punggung. Itu bebannya berat sekali. Dia sedang menempuh perjalanan yang cukup jauh. Kok berat sekali apa isi tas rangselnya? Ya mungkin ada kulkas, mesin cuci dan segala macam gitu. Dia berjalan jauh. Dia tentu saja lelah, letih, seperti itu ya. Mungkin juga haus ya, karena di tengah-tengah terik seperti itu. Dia melayangkan pandang, jalan masih cukup jauh, sepi. Dalam hatinya dia berkata, seandainya ada kendaraan yang lewat bisa numpang, mungkin akan bisa mengurangi, meringankan beban yang sedang ada di pundaknya, yang sedang ada di pundak kehidupannya. Itu padahal baru orang Jawa ngomong batin, berkata dalam hati, tentu ada di dalam pikiran. Kemudian lewat sebuah mobil pick up. Pick up itu bak terbuka belakangnya. Dan kemudian mobil itu berhenti dan menyapa. Hei, kamu mau kemana? Ya, saya sedang menempuh perjalanan. Tentu itu satu arah ke depan. Itu dikatakan dia mau ke sebuah kota. Dan pengemudi mobil ini berkata, aku juga mau ke sana. Dia kasih tumpangan, naik. Waduh, dia berkata, baru batin ada dalam benak pikiran. Tuhan itu tahu. Dia menjawab, itu bukan kebetulan. Bagi saya, itu waktu yang Tuhan tetapkan. Segala sesuatu diperintahkan Tuhan untuk bekerja sama agar mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihinya. Roma 8:28. Dengan sukacita, pemuda ini kemudian naik ke bak mobil pick up itu. Kemudian mobil itu berjalan. Pengemudi ini melihat dari spion. Dilihat, oh, pemuda ini sudah naik, sudah duduk
di bak mobil, berarti sudah terikut ya. Cuman sayangnya tas ranselnya nggak pernah diturunkan dari pundaknya. Pengemudi ini juga ada di dalam hati berpikir, seandainya dia meletakkan tas ransel, beban beratnya itu di kap mobil atau di dalam mobil itu, mungkin dia akan mendapatkan kelegaan. Mungkin dia tidak lagi memikul atau menanggung beban berat. Mungkin dia bisa beristirahat selama perjalanan hidupnya. Dia nggak menyadari tubuhnya aja memang naik mobil, beban beratnya masih ada di ransel. Itu yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Kita berseru-seru, Tuhan tolong aku. Ketika Tuhan tolong, tas ranselnya tetap ada di punggungnya. Duh Pak, sekarang itu dilepas sedikit hilang kok. Ya itu pilihan Anda. Seperti itu. Jadi firman-Nya tadi berkata, marilah datang kepadaku, hai engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu jika engkau mau, karena Tuhan sudah menyediakan diri, Dia sudah mau. Tetapi kalau engkau memilih tas ransel itu tetap ada di punggung, apalagi kalau sekarang pergi jauh itu double, di belakang ada, di depan masih ada, ranselnya 2, ya, masih nyaking laptop, ya kan? Makanya jangan sering di depan laptop, nanti kena batu seperti itu. Jika engkau mau, Dia akan melepaskan beban berat itu, memberikan kelegaan. Dia sudah menolong, tapi Anda tidak menyadari kalau sudah ada di dalam pertolongannya. Lah ini repotnya seperti itu. Mari kita belajar, firman itu akan tergenapi, dan Anda boleh dapat menikmati ketika Anda memang mau melepaskan beban, mau menanggalkan segala sesuatu yang Anda harus lepaskan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Esok ada kesusahan lagi tersendiri. Tapi kalau mau diakumulasi itu eman-eman Pak, dikoleksi ya your choice, itu pilihan Anda. Amin. Kasih karuniamu cukup bagiku. Itu satu kalimat yang sederhana tapi powerful, khususnya bagi saya. Dalam menghadapi banyak hal di luar daripada kemampuan, bahkan kita tahu Tuhan yang kuasa dan Tuhan itu mau untuk menolong kita. Kasih karuniamu cukup bagiku. Ketika ada gelombang persoalan masalah yang datang, percayalah ada satu yang menyambut gelombang persoalan tantangan kehidupan, yaitu gelombang yang menyembuhkan. Dia menyembuhkan sakitmu, dia menyembuhkan ekonomimu yang sakit, dia menyembuhkan hubungan relationmu yang sakit, suami istri, orang tua, anak, ditambah lagi mertua perempuan sama menantu perempuan. Biasanya kan seperti itu. Begitu banyak hal tantangan, gelombang itu
datang menerpa, percayalah, gelombang yang Tuhan datangkan, hadirkan, itu untuk menghadik semua itu. Satu syaratnya, Anda harus mau dan rela melepaskan kehilangan segala beban berat, kecuali Anda suka. Teruskan saja itu. Seperti, dok, saya itu sakit apa? Saya tuh sukanya pusing, dok. Ya udah, lanjutkan aja, nggak ada obatnya, om suka. Ya, tidak dilarang. Anda suka masalah, jangan tanggalkan. Anda suka kesulitan, terus pelihara supaya tambah besar, kan begitu. Kalau diopeni itu tambah besar, kasih makan, kasih nutrisi, kasih gizi, tambah gede itu masalahnya. Anda biarkan masalah itu, Anda terlantarkan, itu kurus mati sendiri. Yuk bangkit, yuk kita muji Tuhan. Ada lagu baru tetapi juga lama. Kalau yang baru yang belum pernah dengar, yang lama ya yang pernah dengar. Gelombang kesembuhan. Nah, ini baru berarti. Yo, yang bisa naikkan pujian ini ya. Ini lagu baru tetapi lama. Tamborin ini juga perlu keseimbangan. Kalau dia maju-maju lupa bahaya. Ya, perlu keseimbangan. Tadi aja naik sudah keseripet roknya, diinjak sepatu sendiri. Ya. Atau mau di depan sini bebas. Anda jangan lihatnya ke sini, ke sana juga. Nanti dia nari, kok kalau sendiri loh ya, gitu. Nah, ya, kita saling memberkati. Amin. Yuk. Lihatlah, dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Lihatlah, dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkaya, mujizat dinyatakan sekarang. Yang lumpuh dan
punya waktu 1 jam lagi. Tadi Pak Sena berkata ada kabar baik. Saya pikir saya juga nggak mau kalah. Yang belakang ngomong, oh, tertarik dia. Saya juga punya kabar baik. Cuma ini kabar baik, tetapi pilihan yang sebetulnya tidak direkomendasikan. Tetapi tetap ada kabar baik. Ketika yang sakit di dekat kolam Bethesda 38 tahun lamanya, dia hanya menunggu setiap air kolam itu bergejolak, menanti-nantikan pertolongan manusia yang lain untuk mengangkat dia dan memasukkan ke dalam air kolam supaya dia sembuh. Perhatikan, saya tidak tahu persis posisi dia ketika dikatakan dekat dengan kolam air. Yang lumpuhkan kakinya ya, bukan tangannya ya. Jadi mestinya dia masih bisa berusaha dengan tangannya, sekalipun diseret seperti itu, untuk masuk ke kolam. Karena dia di dekat kolam. 38 tahun yang saya lihat, bukan sesuatu yang negatif. Ketekunannya saya harus akui, pengharapannya saya tetap harus angkat topi. 38 tahun tetap dia yakin bahwa ketika air kolam ini bergejolak, malaikat Tuhan datang, siapapun yang masuk sembuh. Itu satu pengertian, satu iman yang luar biasa menurut saya. Hanya saja dia tidak pernah bertindak untuk menolong dirinya. Dia cuma berharap orang lain menolong dirinya. Padahal dia tahu kalau dia masuk kolam itu dia sembuh. Anda bisa bayangkan pengharapan dan percaya, ketekunan 38 tahun untuk menjadi sembuh. Saya ngomong ini orang yang hebat di satu sisi. Di satu sisi yang lain, dia tidak berdaya upaya dengan kekuatan kemampuan yang masih ada. Dia bahkan tidak pernah mencoba bertindak untuk melakukan satu usaha bagi kesembuhannya. Dan firman-Nya digenapi. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Tidak ada apa-apanya. Berapa banyak orang yang dia menghadapi berbagai hal, tetapi dia tidak pernah berupaya. Iman yang disatukan dengan tindakan perbuatan untuk menolong dirinya, selain cuma berharap orang lain menolong dia. 38 tahun tentu sangat menderita, tetapi dia memilih hal itu dijalani. Sementara kalau dia mau berupaya, mungkin tidak perlu 38 tahun. Kabar baiknya, sekalipun mindset paradigma dari orang yang seperti ini, Tuhan berbelas kasihan in His time. Oleh karena waktu Tuhan datang menemui. Maukah engkau aku tolong?
Seperti itu masih bulet Jalan Pemuda muter alun-alun Panglima Sudirman Kliwon balik lagi lama. Kalau ngomong Tuhan aku mau selesai, katanya Sasena. Banyak orang butuh pertolongan Tuhan. Ketika Tuhan menolong, dia tidak pernah menanggalkan beban beratnya. Semeleh, berserah percaya. Yang kedua, dia sebenarnya tidak tahu membedakan antara mau dan kemudian beralasan menyalahkan situasi keadaan yang lain. Semakin lama, siapa yang menunda? Dia sendiri. Kenapa? Suka. Teruskan. Ketika kita aku nggak suka seperti ini Tuhan, beres. Kamu mau tak? Tolong, mau Tuhan. Selesai. Cuma kalau Sasena menyampaikan seperti itu kan cuma 5 menit. Tadi kan lumayan bisa setengah jam. Ya kan? Yuk kita bagi kecili. Ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia akan. Ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia ada. Yesus, ku cintakan. Yesus, ku pujikan. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku serahkan. Ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia ada. Yesus,
pujian ini dengan percaya sampai Anda dapat terkoneksi dengan hadiratnya. Ketika Anda lemah dalam segala hal, dalam segala sesuatu, Dia datang. 38 tahun tidak seorang pun yang menjeburkan Dia ke kolam Bethesda. Dia merasa lemah. Sampai dengan waktu Tuhan, orang yang pasif seperti ini sekalipun, kabar baiknya, hidupnya dalam perhatian Tuhan. Dia datang mengulurkan tangannya menyembuhkan. Orang yang tidak berusaha untuk menolong dirinya padahal punya keyakinan dan iman, itu pun Tuhan perhitungkan. Itu kabar baiknya. Dan ketika kita jatuh dalam bidang apapun, Dia angkat kita kembali. Ketika kita berserah kepadanya, ketika kita mengalami sakit, baik jiwa, tubuh, kehidupan, seluruh area aspek, Dia sanggup dan Dia mau memulihkan, menyembuhkan. Ketika kita perlu, Dia ada. Dia menyapa, Dia hadir, Dia peduli. Ini sederhana, tetapi ketika Anda menyadari makna yang terkandung di dalamnya, pujian ini segala-galanya. Yesus, ku cintakan. Yesus, ku pujikan. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus,
Sungguh kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Penyertaan, pemeliharaan, perlindungan-Mu dan pembelaan yang sempurna bagi setiap kami yang bersandar kepada-Mu. Ketika Engkau sudah membuka jalan itu, tidak ada satu kuasa pun yang dapat menutupnya. Bahwa kami mengerti dan bijaksana, ajar kami tidak menjadi tinggi hati di hadapan-Mu. Engkau sebagaimana api yang menghanguskan. Murnikan setiap kami lebih dan lebih lagi, sehingga kehidupan kami beroleh perkenanan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami mau sikapi dengan sikap hati yang benar. Kami mau responi dan kami mau lakukan seturut kehendak tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami percaya ketika kami mentaatinya, menjalani, melakukannya, segala yang baik, sebagaimana tali pengukurku itu jatuh di tanah-tanah permai, berbuah-buah manis, berbuah-buah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau yang juga memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran di bulan September ini dengan panjang umur. Engkau perlihatkan, Engkau kenyangkan dia dengan berkat yang menyelamatkan. Engkau memberi tanah yang mereka injak menjadi milik kepunyaan-Mu. Diberkati untuk menjadi berkat. Kami percaya untuk itu kami berkata-kata dan berdoa. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberi lebih banyak daripada apa yang dapat kami minta dan doakan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya kami adalah orang-orang yang disebut berbahagia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Itu terjadi atas setiap keluarga, rumah tangga, anak-anak-Mu masing-masing, dimanapun mereka berada. Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, Tuhan memberkati, bahkan menjadi kesukaan bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar. Terima kasih Tuhan Yesus, dipermuliakan nama-Mu, karena Kau memberkati hamba-Mu juga Bapak Sena yang telah memberkati kami pagi hari ini. Dan Engkau tidak pernah menyangkal diri. Kebenaran firman-Mu adalah iya dan amin. Dan apa yang Kau katakan, apa yang Kau rancangkan bagi setiap kehidupan kami yang terbaik, kami yakini, kami imani, itu yang pasti terjadi, tergenapi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi. Kami boleh dipuaskan, kami boleh dikenyangkan, kami boleh mengalami kepenuhan daripada-Mu, menjadi bekal kehidupan kami dari hari lepas hari. Semakin hari semakin terang sekalipun dunia mengalami kegelapan. Kasih setia-Mu dan kasih karunia-Mu, kami mau hidup di dalamnya. Kami pulang di dalam segala berkat yang sudah Kau berikan dan telah kami terima. Roh, tubuh, jiwa kami Engkau sehatkan. Engkau memuaskan setiap hasrat kami di dalam rencana dan kehendak-Mu. Setiap apa yang kami kerjakan, setiap apa yang kami perbuat,
turut tuntunan. Engkau berkati dan Engkau buat berhasil. Anak cucu keturunan kami tidak akan meminta-minta roti, selain Engkau pakai mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Malaikatmu menatang, menyertai perjalanan kami kembali ke rumah masing-masing, jauh maupun dekat. Kami tiba dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi. Silakan duduk.